Halo saudara, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan renungan tentang harta kekayaan kita. Mungkin di antara saudara ada yang pernah dibuat geleng-geleng kepala atau mengelus dada karena melihat ada orang-orang yang mencari kekayaan, mencari penghasilan, mencari uang dengan cara yang tidak saja disebut jahat atau tidak benar, tapi menurut pemandangan kita sudah termasuk nista karena betul-betul menjatuhkan harga dirinya sebagai manusia. Misalkan sengaja menjadi penipu, menipu dengan kelompoknya. Jadi ada rapat untuk menipu, ada berencana menipu, ada pelaksanaan menipu. Coba bayangkan, menipu sengaja dibuat. Begitu juga dengan korupsi. Begitu juga dengan tindakan-tindakan kejahatan yang tujuannya adalah memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain. Kalau kita kaya, orang lain juga senang, orang lain tidak rugi, nggak masalah. Itulah yang baik. Tapi ini kita kaya, tapi membuat orang lain rugi dan menderita. Seperti menari di atas penderitaan orang lain. Kan itu tentu tidak benar. Bahkan beberapa anak-anak muda kita juga sudah melakukan hal-hal yang sangat membuat kita miris dan prihatin. Misalkan gadis-gadis cantik, muda, tapi melacurkan diri, menjual dirinya demi untuk mendapatkan uang dan membeli beberapa barang yang membuat mereka senang, handphone dan lain sebagainya. Atau beberapa orang terjatuh dalam perangkap penjualan narkoba, obat-obatan terlarang. Katanya konon itu memang menghasilkan uang yang sangat besar dan banyak sekali yang menyukainya. Tapi kadang-kadang di antara kita pun melakukan hal-hal seperti itu, walaupun bisa dibilang ini kan kecil-kecilan, misalkan menipu timbangan atau mencampurkan bahan-bahan makanan yang tidak layak ke dalam masakan yang akan kita jual, atau bahan-bahan yang sudah busuk, yang sudah tidak layak dirubah sedemikian rupa untuk dijual kembali dan dikonsumsi. Kita semua pernah dibuat kaget kan? Gorengan campur plastik kresek. Waduh, katanya garing dan renyahnya lama, tapi beracunnya juga luar biasa. Nah, padahal sebelum akhirnya di lockdown, saya sering melihat makanan-makanan semacam itu dijual di sekolah-sekolah dasar, khususnya sekolah-sekolah negeri yang memang biasanya siswanya adalah siswa menengah ke bawah yang hanya mampu jajan-jajanan yang seperti itu. Padahal kebanyakan adalah makanan-makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya akan perbuatan-perbuatan yang semacam itu, dan itu sangat ditolak oleh Tuhan. Dan melalui 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10, Tuhan mengingatkan dengan keras perbuatan yang semacam itu. Dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita dengan jelas mendapatkan peringatan akan adanya orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang tidak halal tersebut. Sebetulnya kalau kita ditanya mana sih yang lebih enak pada saat kita memiliki harta tetapi tidak enak makan, tidak enak tidur,
tentu kita semua tidak suka, sebab itu sangat menyiksa. Dan saya sih memilih pada saat tua kelak, tidur nyenyak, makan enak. Karena tidak ada beban dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang-orang yang korupsi misalkan. Pada saat tua nanti, dia kelihatannya berlimpah harta, tapi diburu oleh KPK dan kalau tertangkap, betapa menderitanya. Saudara, mari kita mencari rezeki, mencari uang, mengumpulkan harta kekayaan. Tidak masalah, tidak menjadi persoalan. Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, saya selalu mendoakan orang agar tidak hanya berkecukupan, tapi berlimpah harta. Tapi caranya seperti apa? Nah, untuk itulah hari ini kita mendapatkan sebuah peringatan yang keras dan begitu jelas. Jangan sampai kita mengalami berbagai duka karena salah mencari harta kekayaan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Mas, esok masih ada solusi.